Secara garis besar, film Kodrat fokus pada kehidupan seorang ustadz yang bernama Kodrat, yang memiliki kesaktian ilmu ruqyah berkat ketulusan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berpuluh tahun Ustadz Kodrat menggunakan ilmu ruqyah untuk menolong orang. Namun Ustadz Kodrat gagal meruqyah anaknya sendiri, yaitu Alip Al-Fatanah yang dirasuki iblis Aswala. Cerita film ini dibuka dengan adegan yang cukup menyeramkan, di mana anak Ustadz Kodrat yaitu Alip Al-Fatan sedang dirasuki iblis yang bernama Aswala. Ustadz Kodrat yang mirip Pino Gebastian itu berusaha sekuat tenaga untuk meruqyah anaknya itu. Namun naas, iblis Aswala dengan liciknya malah mematahkan leher bocah itu. Sebelum akhirnya Alip meninggal saat itu juga. Semata-mata Aswala mematahkan leher anak itu dengan tujuan untuk meruntuhkan iman Ustadz Kodrat yang dianggap musuh besarnya. Tentunya kalian penasaran dong dengan sosok Aswala itu. Tenang saja, karena film baru dimulai. Tapi sebelumnya, jika kalian suka silahkan subrek channel ini supaya saya tambah tampan dan mempesona. Oke, mari mulai. Singkat cerita, 3 tahun setelah insiden itu, Sin memperlihatkan Kodrat yang mendekam dalam penjara karena malah jadi tersangka atas tewasnya Alip saat diruqyah. Terlihat Kodrat yang masih tidak bisa menerima kenyataan, terus menatapi foto keluarganya yang sudah tiada. Istighfar, Kodrat. Ambil semua yang saya punya. Saya nggak pernah minta dibangunkan, juga nggak pernah minta dikeluarkan dari neraka ini. Namun benar saja, iman Ustadz Kodrat pun goyah dan hilang arah. Selama di penjara dia tidak mau melaksanakan sholat 5 waktu karena dia merasa kecewa karena Allah telah merampas istri dan anaknya. Kemudian saat sedang terlelap tidur, tiba-tiba Ustadz Kodrat didatangi seorang sipir penjara. Lalu penjaga itu menyeretnya ke sebuah ruangan. Ternyata penjaga itu telah dirasuki iblis Aswala. Aswala yang belum merasa puas terus menteror Kodrat dan mengincar jiwanya juga. Beruntungnya penjaga lainnya segera datang dan menyelamatkan Kodrat, sehingga Kodrat dapat terselamatkan. Karena selama di penjara Kodrat berkelakuan baik, akhirnya dia mendapat remisi dan bebas lebih cepat dari penjara. Dia pun memilih pulang kampung ke desanya, yaitu desa Kober. Sesampainya dia melihat keadaan desa yang sangat memprihatinkan, mulai dari tanaman-tanaman milik warga yang layu, sehingga para petani gagal panen, air kumuh dan kotor sehingga banyak warga yang terkena penyakit aneh. Dia pun meneruskan perjalanan. Di tengah perjalanan itu dia berpapasan dengan serombongan ibu-ibu, yang salah satunya bernama Yasmin. Ibu-ibu gosip itu ingin melihat seorang anak yang bernama Jihan yang sedang kerasukan di salah satu rumah warga. Ternyata Jihan sudah dirasuki oleh iblis Aswala. Jihan pun tidak dapat dikendalikan. Secara tragis dia membenturkan kepalanya sendiri ke kayu pasungan, hingga akhirnya dia pun tewas. Ustadz Kodrat pun sampai di pesantren Kahuripan. Pesantren tempat dulu dia menimba ilmu, namun sekarang sudah tidak ada satupun santri yang terlihat mengaji di sana. Dia hanya melihat ada beberapa anak muda yang sedang belajar bela diri. Kemudian Ustadz Japar pun muncul. Dia menyambut hangat kedatangan Ustadz Kodrat. Perlu diketahui, dulu Japar adalah teman baik Kodrat di pesantren ini. Dan sekarang Japar pun sudah memiliki kesaktian juga untuk meruqyah banyak orang.
Ja'far mengatakan semenjak Kodrat pergi dari desa Kober, keadaan di desa itu mulai tidak kondusif. Banyak hal janggal terjadi, salah satunya guru besar mereka yaitu Kiai Rohim yang jatuh sakit tanpa ada sebab. Maafkan saya, Guru. Dosa apa yang kamu buat? Scene pun berpindah kepada keluarga Yasmin. Ternyata Yasmin adalah seorang janda cantik yang ditinggal mati oleh suaminya. Dia hanya hidup bertiga dengan anak-anaknya, yaitu Asa dan Alip Amri. Kini teror iblis Aswala mulai muncul di tengah-tengah mereka, yang dimana Alip mengaku masih bisa melihat almarhum ayahnya. Dia berkata setiap malam ayah selalu mengajaknya ngobrol di dalam lemari. Yasmin pun merasa heran, oleh karena itu Yasmin memindahkan lemarinya ke dalam gudang. Kangen sama ayah? Mainnya nggak begitu, Alif? Alif lagi main sama ayah. Keesokan harinya Alif menghilang secara misterius. Yasmin dan Asa pun segera mencarinya. Alif! Alif! Bu, Alif mana? Alif! Alif! Ternyata Alif sedang berada di gudang, di tempat di mana lemarinya dipindahkan. Ketika Yasmin mendekat, tiba-tiba dia langsung diserang oleh Alif yang telah dirasuki iblis Aswala. Alif tak segan menyerang, bahkan hampir membunuh ibunya. Jangan ngomong jelek soal ayah. Ayah udah nggak ada, udah meninggal. Beruntung Yasmin langsung melarikan diri dan kemudian mengurung Alif sendirian di dalam gudang. Yasmin pun segera berlari ke pesantren Kahuripan untuk meminta tolong kepada Ustadz Ja'far. Tapi sesampainya di pesantren, Ustadz Ja'far tidak ada di tempat. Anak saya kerasukan, tolong ruqyah dia, Ustadz. Gimana Ustadz Ja'far? Ustaz Ja'far sedang keluar, Ustaz. Saya bisa bayar kamu. Maaf, Ibu. Ibu bisa kembali ke sini kalau Ustaz Ja'far sudah pulang. Sampaikan nanti sama Ustaz Ja'far. Tolong Alif, Ustadz. Tolong Alif. Yasmin pun bertemu dengan Kodrat lalu meminta tolong kepadanya. Awalnya Kodrat sempat menolak karena rasa trauma yang dimilikinya, tapi karena Yasmin cantik, Kodrat pun bersedia membantunya. Tak lama Kodrat pun datang. Menggunakan jurus rengka gunung, dia langsung meruqyah Alif yang telah dirasuki oleh iblis Aswala. Aswala pun akhirnya bertemu kembali dengan musuh bebuyutannya. Munafik kau keturunan Adam. Siapa namamu? Kali kau sebut asma Allah, tapi kau mempertanyakan kuasanya. Kau bersujud kepada Allah, tapi kau tak beriman kepadanya. Hanya kepada iblis aku menyembah. Derajatmu lebih rendah dariku. Dengan menggunakan jurus pukulan matahari milik Wiro Sableng, akhirnya Aswala pun berhasil dikeluarkan dari tubuh Alif. Setelah itu Kodrat pamit untuk kembali ke pesantren. Setelah suasana cukup tenang, Yasmin menuju kamar mandi untuk mengambil wudhu. Namun di saat yang bersamaan, Alif pun kembali dirasuki oleh Aswala. Sementara di tengah perjalanan pulang, Kodrat kembali dihadang oleh iblis Aswala yang berwujud anjing hitam. Melihat kelengahan Kodrat, Aswala pun ngegebah Kodrat sampai Kodrat terkaget-kaget dan diporosok ke dalam jurang. Di sisi lain, Yasmin segera meminta bantuan Ustadz Ja'far untuk meruqyah Alif yang sedang dirasuki iblis Aswala. Namun Ustadz Ja'far selalu meminta bayaran yang tinggi kepada setiap pasien yang ia tangani. Mau tak mau, Yasmin pun memberikan beberapa bidang tanahnya agar Alif bisa segera diobati.
Tak lama kemudian Ustadz Kodrat yang baru sadar kembali datang ke rumah Yasmin. Ia pun meminta kepada Jafar agar Alif ditangani olehnya saja, karena ia ingin membalaskan dendamnya kepada iblis Aswala itu. Aswala? Ini ahli sihir, keturunan langsung dari iblis. Kau jadi kafir tembulan aku, Far. Kodrat, aku yang setiap hari meruqyah warga di desa Kober ini. Jangan kamu buat kesalahan yang sama. Aku nggak butuh bantuanmu, Kodrat. Ustadz Jafar pun marah dan menolak permintaan Kodrat karena Alif akan ditangani olehnya. Lagi pula Jafar merasa ragu. Ia pun mengatakan bahwa Kodrat akan gagal lagi seperti dulu. Keesokan harinya setelah diruqyah oleh Ustadz Jafar, Alif pun kembali normal seperti biasanya. Yasmin berterima kasih kepada Ustadz Jafar walaupun beberapa bidang tanahnya harus ia berikan. Itu pemerasan namanya. Fitnah itu. Itu rampok. Itu amal jariah, Kodrat. Sekarang mana yang lebih penting? Kalau nggak dikasih, kamu nggak tolong mereka, Far. Bangunan pesantren kita ini itu kemaslahatan hidup orang banyak. Malam pun tiba. Yasmin memberikan Alif air minum yang sudah didoakan oleh Ustadz Jafar. Ini ada air, udah dibacain sama Ustadz Jafar. Doa kan jambi-jambi. Perlu ngomong sama kamu soal biaya. Tak lama kemudian listrik seketika mati. Yasmin meminta Asa untuk menjaga Alif, sementara Yasmin akan pergi ke gudang untuk mengecek genset yang mati. Tiba-tiba hal tak terduga terjadi. Di dalam gudang itu Yasmin bertemu dengan iblis Aswala yang berwujud anjing hitam. Kemudian Yasmin dirasuki dan dikuasai oleh iblis Aswala itu. Asa yang merasa curiga mengapa ibunya tak kunjung datang, maka ia pun berniat menyusul ibunya ke gudang. Namun ketika sampai di tengah rumah, Asa mendengar ibunya yang sedang kerasukan dan menyuruhnya untuk segera meminta bantuan kepada Ustadz Jafar. Asya, cepat ke pesantren cari Ustadz Jafar. Ibu, iya udah. Sekarang, Bu. Sekarang, Asya. Assalamualaikum. Asa pun menurut dan segera pergi ke pesantren untuk meminta pertolongan Ustadz Jafar. Sekarang Alif sendirian di rumah. Yasmin yang telah dikendalikan Aswala membawa Alif ke gudang. Oh my god, ternyata Yasmin mengubur Alif hidup-hidup. Sementara di pesantren, Ustadz Kodrat mulai curiga kepada si Jafar. Dia merasa bahwa Jafar melakukan ruqyah semata-mata karena ingin imbalan dan memperkaya dirinya sendiri dengan menguras harta warga desa. Ustadz Kodrat pun mencari keberadaan si Jafar dan terungkaplah bahwa selama ini Jafarlah dalang yang mengendalikan semua teror ini. Dia telah menyembah iblis Aswala untuk menteror warga desa, terutama keluarga Kodrat, supaya dia tidak tersaingi dalam bisnis ruqyahnya. Jadi segera pergi dari sini. Mana Jafar? Ustaz Jafar sibuk. Terima kasih. Terima kasih. Ustadz Kodrat pun melawan kezaliman si Jafar. Terjadilah pertempuran yang sangat sengit. Pertarungan yang cukup sengit dengan mengandalkan jurus Angling Dharma dan Wiro Sableng. Akhirnya Kodrat berhasil mengalahkan si Jafar dan akhirnya si Jafar pun mudar. Selamat datang, Kodrat. Astagfirullahaladzim. Sesat kamu, Jafar. Sejak kapan kau pernah dengar aku membaca ayat-ayat Tuhanmu, ha?
Satu kali lagi, kita sembah Aswala. Atau aku paksa kamu menyembah Aswala. Sembah Aswala. Hanya kepada Allah aku menyembah. Asa yang diperintah ibunya sampai di pesantren. Asa pun kaget melihat Ustadz Jafar yang sudah kojor. Akhirnya Asa pun meminta bantuan kepada Ustadz Kodrat saja. Setelah itu mereka berdua tidak melihat Yasmin dan Alif berada di dalam rumah. Kodrat yang mendengar ada keributan di area gudang langsung menuju gudang untuk mengecek keadaan. Tiba-tiba mereka melihat Yasmin tengah berdiri di depan kobaran api, tetapi mereka tidak melihat Alif berada di sana. Assalamualaikum Ustadz Kodrat. Yasmin yang tengah dirasuki mengucapkan salam kepada Ustadz Kodrat. Kodrat pun langsung bertanya kepada Aswala di mana dia menyembunyikan Alif. Aswala pun menjawab, Alif yang mana? Alif yang kupatahkan lehernya atau Alif yang baru saja kukubur hidup-hidup? Aswala, laknatullah. Assalamualaikum Ustadz Kodrat. Yang dulu aku patahkan lehernya. Di mana Alif? Alif yang mana? Atau Alif yang barusan aku kubur hidup-hidup? Mendengar itu sontak mereka kaget setengah mampus karena mengetahui bahwa Alif telah dikubur hidup-hidup oleh Aswala. Asa pun segera menolong Alif dengan menggali tanah di tempat di mana Alif dikubur dengan tangannya sendiri. Cik atuneng make pacul. Sedangkan di sisi lain Kodrat akan sparring dengan Aswala. Pertarungan yang sangat hebat pun terjadi. Ustadz Kodrat pun hampir kewalahan melawan Aswala. Namun dengan genjutsunya, akhirnya Ustadz Kodrat berhasil mengalahkan Aswala. Aswala pun keluar dari tubuh Yasmin dan seketika musnah. Kemudian dengan menggunakan jurus tangan 1000, Kodrat langsung menggali tanah dengan cepat dengan tujuan agar Alif bisa terselamatkan. Akhirnya Alif pun dapat diselamatkan. Enam bulan pun berlalu. Setelah Aswala lenyap, desa Kober pun kembali subur makmur. Para petani sukses panen, hasil pun melimpah, air bersih kembali banyak dan para petani sejahtera. Kiai Rohim pun kembali sehat walafiat dan akan kembali memimpin pondok pesantren. Santri pun kembali ramai berdatangan untuk mengaji di pesantren Kahuripan. Ustadz Kodrat yang melihat keadaan itu merasa senang dan sudah waktunya kini dia berpamitan untuk melanjutkan perjalanan. Ustadz Kodrat pun berpamitan dan meminta restu kepada Kiai Rohim untuk melanjutkan perjalanan dengan tujuan untuk mengungkap misteri yang belum terpecahkan. Film pun selesai dan Ustadz Kodrat akan kembali.